Yohanes pasal 10 kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kesemua domba yang telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Dan mereka mengenalnya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan pesan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita minggu kemarin ya, mengenal. Kemarin kita sudah melihat bagaimana ada decline antara di dalam zaman kita satu sama lain, antara satu orang dengan orang lain punya kepercayaan. Jadi orang itu menjadi pada zaman kita itu ya menjadi kurang percaya sama orang lain. Kita juga somehow less knowing ya. Kita itu mengenal orang itu secara lebih superficial pada angkatan kita. Dan ini ya tentu tidak lepas dari kemajuan teknologi, tidak lepas dari semangat zaman kita, tidak lepas dari kecepatan kehidupan kita, pace dari hidup kita. Karena memang dalam zaman kita ini kita seperti lebih punya waktu sedikit ya. Kita itu lebih lebih aware sama sempitnya atau pendeknya waktu gitu ya dibandingkan dengan angkatan bapak-bapak atau kakek-kakek kita gitu ya. Kakek nenek kita itu kayaknya agak jarang bilang kayaknya waktu 24 jam itu masih kurang gitu. Kayaknya agak kita jarang dengar itu kayak begitu ya. Yang ada itu kayak mereka khawatir sama penyakit, mereka khawatir sama kemiskinan mungkin ya, mereka mungkin dilanda ketakutan karena perang dan segala macam. Tapi agak jarang mereka frustrasi karena kok waktu berlalu begitu cepat ya, sementara begitu banyak yang masih harus dikerjakan. Itu penyakit zaman kita. Dan menariknya adalah salah satu hal yang menarik kalau kita tahu ya, zaman kita ini punya alat-alat untuk menghemat waktu yang jauh lebih banyak daripada papa kita dan kakek kita ya. Jadi kenapa ketika kita punya kecepatan meningkat justru waktu kita berkurang? Harusnya kalau kecepatan meningkat kan waktu bertambah ya. Karena kalau kamu punya mesin cuci baju, urusan 3 jam bisa jadi 0 jam ya. Karena kayak, bukan 0 lah ya, mungkin 10 menit gitu ya. Masukin baju, keluarin baju, selesai gitu. Kamu punya mesin mobil, kamu punya mesin motor, pesawat jet, itu menghemat banyak sekali waktu. Harusnya orang modern itu kelebihan waktu. Kenyataannya orang modern kekurangan waktu ya. Dan kita itu hidup terburu-buru, lalu kita mati. Itu satu ya. Lalu kedua, kita ini juga punya namanya media sosial. Media sosial itu kan harusnya menambah mode bagaimana kita itu berelasi, saling mengetahui. Ya enggak? Kalau dulu tatap muka aja, sekarang tatap muka plus ada medsos. Harusnya kan plus ya, nambah kenal. Kenyataannya kok enggak ya? Kenapa? Lalu kemudian kepercayaan dalam masyarakat. Zaman dulu itu kita lebih saling percaya. Sekarang enggak. Nah ini juga aneh. Karena harusnya zaman sekarang lebih saling percaya. Kenapa?
karena harusnya lebih tahu. Kedua, perangkat-perangkat untuk menambah kepercayaan zaman sekarang kan lebih maju. Ya, ada berbagai perjanjian, hukum lebih rapi, dan pencatatan lebih rapi, dokumentasi, sertifikasi, apalah itu ya, akreditasi institusi, itu semua kan zaman sekarang lebih bagus, lebih tertata ya. Jadi harusnya sekarang ini kita lebih bisa percaya sama orang, sama institusi. Tapi kenyataannya zaman sekarang ini, kalau kita survei, manusia itu lebih curiga sama sesamanya, sama institusi, sama pemerintah, sama hidup. Ya, betul ya. Kita curiga, tingkat kepercayaan terhadap pejabat pemerintah turun ya. Tingkat kepercayaan terhadap dokter turun. Tingkat kepercayaan terhadap pendeta jeblok, hancur lah habis-habisan dibandingkan dulu ya. Dan satu sama lain ya, generasi. Papa kita lebih percaya sama kakek kita ketimbang kita sama papa kita misalnya. Ya, kepercayaan suami istri, kepercayaan sesama saudara, kepercayaan kepada teman sekelas, ya, teman kantor dan seterusnya. Dengan kata lain, kita hidup dalam sebuah zaman di mana satu individu dengan individu yang lain itu seperti berada di sebuah pulau yang drifting away. Ya, pulaunya itu drifting ya. Apa itu drifting itu sih? Apa sih istilahnya? Hanyut menjauh ya. Kita ada di pulau-pulau, satu orang satu pulau, yang mana pulaunya makin jauh gitu. Padahal harusnya enggak ya. Itu semua aneh ya. Sehingga kita berada dalam sebuah zaman juga yang saya kira lebih memerlukan untuk mengenal satu sama lain. Mengenal seperti yang dikatakan sama Yohanes di sini atau penulis Injil keempat ini, dia mengatakan, dia menaruh dalam mulut Yesus bahwa Yesus itu adalah pintu dan juga sekaligus gembala yang mengenal domba-dombanya dengan namanya, memanggilnya dengan namanya. Jadi artinya mengenal domba-domba itu dan domba-domba itu mengenal dia, dua arah yang mutual secara personal. Bukan secara agregat. Agregat itu kan kayak apa ya? Agregat tau lah ya. Kalau pasir itu tiap individu butir pasir itu kan partikel. Tapi waktu dijadikan beton itu kan jadi agregat ya. Diikat sama semen itu dan segala macam ya, agregat. Nah, kita itu cenderung melihat orang sebagai agregat sekarang itu. Ya. Tapi person itu, kalau kita mengenal orang sebagai person, pengenalan kita itu, science kita tentang dia itu hanya berlaku untuk dia saja ya. Tapi kita ini hidup dalam sebuah zaman di mana epistemologi kita itu berlaku untuk hal-hal yang umum ya. Semakin umum, semakin kita anggap berkualitas pengetahuannya. Tentu ada tempatnya untuk itu. Ya, misalnya kayak kamu punya pengetahuan yang sangat umum bisa mewadahi segala jenis bahan untuk membangun bangunan, segala jenis teknik untuk transportasi, segala jenis cara memimpin orang dalam manajemen. Semakin umum kan semakin baik. Berarti bisa berlaku lintas konteks ya. Jadi bukan kayak kita belajar ilmu manajemen khusus buat Cindo gitu ya. Kalau buat komunitas lain, Cinda ya, Cina daratan, gak bisa misalnya gitu. Oh itu kan apa gunanya belajar manajemen kayak begitu ya kira-kira ya. Hanya berlaku buat Cindo ya misalnya gitu. Ilmu kedokteran hanya berlaku untuk orang Indonesia. Untuk orang bule gak berlaku misalnya. Wah itu kan gak bisa begitu ya. Harus yang general dong. Itu baru bagus. Itu namanya science, namanya teori. Betul, ada tempatnya. Tapi semakin hal-hal begitu berkembang, semakin juga kita itu mengalami hal-hal yang lain terabaikan. Dalam hal ini apa? Pengenalannya personal. Personal knowledge. Ya. Jadi knowledge yang bukan general, tapi knowledge yang personal. Hanya berlaku buat kamu gitu. Ya. Jadi waktu-waktu yang kamu spend bukan untuk eksperimentasi, bukan untuk memvalidasi dan untuk memverifikasi pengetahuan, tapi untuk bercakap-cakap. Dan investasi waktu kamu bisa 1 jam, 2 jam. Kemarin saya dengar kawan kita yang minggu kemarin jadi MC, kalau tidak salah, Ngkoh Gerin, itu dia punya ID
IG dia ya kan, engkau Gerin. Ngobrol sama temannya sampai jam 3, jam 1. Ya. Nah itu saya kira kan investasi waktunya banyak sekali ya, bisa 5 jam, 6 jam. Dan hasilnya apa sih? Hasilnya lebih kenal sama temannya itu, satu manusia itu. Terus dapatnya apa? Mendingan buat belajar apalah? Buat belajar saham kek, buat belajar hukum kek, buat belajar ngisi form pajak kek. Lebih ada hasilnya toh. Itu investasi bodong itu. Cuma berlaku buat satu manusia. Kalau dia mati langsung hangus investasinya itu ya. Atau terus jadi musuhan itu ya sama temannya itu. Kan bodong investasinya. Tapi tidak. Kenapa tidak? Karena ini. Karena jiwa manusia itu infinity nilainya. Dan ini titik mula dari modal awal apa yang kita ingin lakukan hari ini. Jadi kalau kamu ingin mengenal satu sama lain secara lebih mendalam, modal kamu mengakui bahwa dalam diri setiap orang itu ada sesuatu yang infinity nilainya, yang tidak berhingga nilainya. Apa itu? Itu adalah apa yang orang Kristen secara tradisional sebut sebagai jiwa. Soul. They have souls. Yeah. Each one of us, we have souls. Nah ini jiwa ini kan sering diridicule ya, khususnya di dalam kesadaran kita sebagai orang-orang reformational ya saya ini. Kalau ditanya tradisi saya apa, reformational ya, neo-Calvinist. Jadi biasanya itu kita mengatakan, wah gue sih nggak pengen masuk surga, soalnya dalam eskatologi gue itu Tuhan kembali ke bumi, Tuhan menciptakan bumi jadi rumahnya, dan Tuhan itu memang pengen tinggal di sini, cuman ada disruption dari pemberontakan kita, lalu kita itu looking forward, Tuhan satu hari akan kembali ke sini, berdiam di tengah kita, indwelling among us. Bukankah itu akhir dari kitab Wahyu ya? Lalu kemudian kita mengatakan, wah zaman dulu keselamatan jiwa-jiwa ya. Pergi ke gereja mana bawa jiwa gitu ya. Jadi terus kita bilang jiwa itu kesannya kayak disembodied souls yang nanti main harpa di awan-awan. Wah itu bukan eskatologi kita, itu lebih mendekati Plutarch ketimbang Paul ya, seperti N.T. Wright suka katakan. Lalu kita bilang wah jiwa-jiwa itu eskatologinya itu sudah outdated ya. Tapi saya akan bilang ya, tapi saya nggak akan pakai istilah jiwa dalam sense itulah. Saya pakai istilah ini, tapi nggak dalam sense disembodied souls, tapi dalam pengertian soul kayak apa ya? Kayak penyanyi soul, atau penyanyi blues, nyanyi soul dalam pengertian itu. Ya, seperti George Lucas ketika dia bilang I put my heart and soul in my project, and yet people in Hollywood oppress me. In Hollywood, kata George Lucas tahu lah ya, Star Wars, bapak moyangnya Star Wars. George Lucas bilang, in Hollywood, you are oppressed by people more stupid than you. Nah, makanya George Lucas itu nggak kerja di Hollywood. Tapi anyway, dalam sense itu, heart and soul, ya, bukan dalam pengertian kayak soul ya, tiap manusia ada soul, lalu kita mati, soul kita pergi kemana. Bukan dalam pengertian, tapi dalam pengertian the very person. Ada sesuatu dalam diri kamu yang kita punya berbagai ekspresi lah untuk mengutarakannya secara tradisional, kita bisa perdebatkan secara filosofis, tapi ekspresi ini saya kira ada fungsinya, kita pertahankan saja. Yaitu jiwamu kekal, misalnya gitu ya. Ya, kekekalan itu Plato banget. Oke, kekekalan yang tidak ada waktu dan segala macam ya. Ya, kita percaya itu nggak biblical. Tetapi maksudnya itu nilainya tetap gitu. Nilainya tetap. Ya, bukan kayak ilmu komputer yang berubah terus somehow, terus kamu ngeles ilmu komputer tahun 1960-an lalu nggak berlaku pada 1980-an misalnya gitu ya. Bukan dalam sense itu, tapi dalam sense kayak ini kamu invest sesuatu yang nilainya bertahan. Nah, kira-kira mungkin itu ya. Jadi nilai jiwa itu tetap kekal, tak lekang dimakan waktu dalam sense itu ya, jiwa itu. Jadi ada sesuatu dalam dirimu yang tidak lekang dimakan zaman, dan sesuatu itu
sangat unik, hanya kamu saja, diwakili oleh istilah nama di dalam Injil keempat yang barusan kita baca. Nama. Tiap kamu itu punya personal identity, ya, personal identity. Dan personal identity kamu nggak diwakili oleh sebuah angka seperti email dari kamu punya device, ya, email. Tahu email lah ya. Apa itu? Email singkatan apa? Saya lupa, tapi intinya itu tiap device itu kan ada emailnya, jadi Menkominfo bisa tracking device kamu lalu terkait sama nomor induk penduduk kamu lah. Kamu nggak bisa lari kalau nyebarin hoax dan segala macam. Ya. Tapi itu impersonal. Tapi ini tidak impersonal, ini personal. Jadi ini identity and yet personal. Jadi personal identity. Dan personal identity itu adalah apa? Beda dengan konsep esensi. Kalau esensi itu kayak sesuatu yang shared, semua manusia sama. Tapi ini satu manusia satu. Jadi itu adalah definisi yang setotal-totalnya keseluruhan dari kamu. Tapi hanya berlaku buat kamu gitu. Ya. Nah, itu adalah sesuatu yang cukup berharga untuk kita lihat. David Brooke pakai satu istilah to behold, ya, to behold. Jadi kita itu melihat dengan cara itu kita memberikan perhatian, ya. Kita itu kalau behold sesuatu, kita akan memberikan perhatian kita sepenuhnya kepada itu. Dan ketika kita memberikan perhatian sepenuhnya, itu bukan dalam rangka ini. Brooks membandingkan dengan observing. Kamu bukan lagi observing ketika kamu behold something. Kamu juga bukan lagi analyze ketika kamu behold something. Kamu juga bukan lagi interrogate something atau spying on something waktu kamu beholding someone. Jadi saya breakdown satu persatu ya. Kamu observasi itu di touch, kayak ini saya pakai semak-semak, pakai baju kamuflase, teropong saya juga saya kasih tanah-tanah sedikit, lalu saya meneropong seekor kijang ya, atau burung. Ada jarak antara saya dan yang saya amati. Saya kadang-kadang itu ditanya orang gitu ya, lu kok bisa sabar, lu kok orangnya bisa netral gitu. Lalu saya bilang, karena saya ini orang yang penuh rasa ingin tahu. Jadi saya tuh membayangkan diri saya itu seperti pengamat burung ya. Waktu memperhatikan tingkah laku manusia. Jadi makanya kalau ada orang begini, kok lu gak kesel sih? Oh iya, soalnya gue tuh lagi nonton gitu ya. Dan segala macam. Nah itu observing. Dan itu sesuatu yang gak bagus sebetulnya. Gak bagus. Ya, karena itu beda sekali dengan beholding. Dan kamu juga bukan dipanggil untuk analyze atau untuk interrogate. Dalam artian apa? Kamu melihat untuk menaklukkan. Mata kita ini kita bisa pakai untuk menaklukkan. Kamu pernah tahu itu ikon mata dewa itu ya? Jadi maksudnya kayak apa itu? Eyes of God's eye itu ya. Yang dalam ilmu psikologi dikatakan kalau ini ada meja, isinya itu kantin jujur gitu ya, ngambil makanan terus bayar gitu ya. Itu rupanya beberapa orang nggak bayar gitu, ya, nggak nyemplungin uang itu yang benar, yang sesuai atau nggak bayar sama sekali. Gitu. Tapi kalau dikasih gambar mata atau dikasih CCTV palsu gitu ya, itu biasanya jadi lebih jujur. Nah, kenapa? Mata itu mengintimidasi. Nah, mata yang beholding itu nggak sama dengan mata yang mengintimidasi itu. Saya bukan melihat kamu untuk menguasai kamu. Saya bukan melihat kamu untuk mengendalikan kamu. Saya bukan melihat kamu untuk menelanjangi kamu. Saya bukan melihat kamu untuk mengetahui sehingga saya itu bisa mengalahkan. Tetapi saya melihat kamu karena kamu adalah kamu. Ya, karena kamu adalah kamu. Dan saya ingin tahu. Saya ingin mengenal. Kenapa? Karena kamu punya nilai tak terbatas. Karena kamu itu ada sesuatu dalam dirimu yang transcendental. Apa itu? Jiwamu. Your very core. Transcendental. Ya. Dan itu cukup berharga tentunya untuk kamu memberikan perhatian yang adil dan penuh kasih. Perhatian yang adil ini
berdamping-dampingan dengan kalau kita mengobserv sesuatu harus objektif. Tapi kalau objektif, apa bedanya kamu sama sebongkah batu ya, atau seekor semut? Tapi ini semacam perhatian yang objektif, tapi sisi personalnya apa? Adil. Ya, berlaku adil. Kamu bukan lagi objektif, tapi kamu lagi bersikap adil. Itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Being fair. Untuk kamu behold someone, kamu being fair. Lalu perhatian kamu itu juga karena kamu ingin mengharapkan, menginginkan, melakukan, menyediakan yang baik bagi yang lain yang bukan dirimu itu. Ini adalah definisi dari cinta, definisi dari kasih. Pandangan yang penuh kasih adalah pandangan karena aku menginginkannya baik untukmu. Nah itu. Dan apa yang baik itu? Yang baik itu adalah ini. Atensi. Atensi itu, kata David Brooks, adalah suatu tindakan moral. Tindakan moral itu, kata Immanuel Kant, adalah sebuah tindakan yang dipimpin oleh hukum universal. Jadi kalau hukum yang kamu pakai untuk bertindak itu tidak bisa kamu bayangkan sebagai yang universal, artinya semua orang lakukan, maka tindakanmu itu tidak bermoral. Contohnya, ketika kamu mencuri, pencurian itu kan kamu tak bisa bayangkan orang lain lakukan padamu. Maling itu suka nggak kira-kira kalau seluruh dunia itu bertindak dengan hukum maling nggak apa-apa? Nggak suka dia ya. Maling kan nggak suka kemalingan misalnya. Dia boleh maling ke orang lain, tapi orang lain kan nggak boleh maling ke dia. Seorang pengkhianat, mau berkhianat itu nggak apa-apa loh. Tapi kalau dia dikhianati kenapa jadi apa-apa? Gitu ya. Menindas itu tidak apa-apa ya, memang inilah cara dunia ini bekerja. Loh, tapi kalau si penindas ditindas kok dia bilang berteriak-teriak, saya didiskriminasi, tidak adil, dan segala macam. Jadi, kata Kant, aturan bertindak adalah aturan yang universal. Kamu harus bisa bayangkan itu menjadi hukum universal. Tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah setiap manusia itu unik. Setiap manusia itu unik. Jadi, kita perlu alasan bertindak yang lebih personal. Tentu yang dikatakan Kant itu ada benarnya, walaupun ada eksesnya. Tentu ada benarnya, banyak benarnya. Saya sendiri berusaha sedapat mungkin menjalankan prinsipnya Kant. Tetapi, saya kira juga ada kelemahannya. Dan kelemahannya inilah yang kemudian berbuah menjadi peri kehidupan yang di dalam pemikirannya Max Weber, peri kehidupan yang semakin hari semakin impersonal dan memenjara kita dalam sistem kita. Kenapa? Karena kita terobsesi dengan yang universal tadi, sehingga menjadi terpinggirkan lebih sedikit tempat untuk yang personal itu. Dan yang personal ini saya pikir kita perlu wadahi. Apa wadahnya? Wadahnya adalah itu ya, atensi personal. Atensi personal karena kita punya kesadaran setiap orang itu punya sesuatu yang berharga dalam dirinya, yaitu dirinya. Apa yang berharga dalam dirimu? Dirimu. Kata siapa? Kata yang menempatkan kamu di sini. Kata yang menciptakan kamu. Tuhan. Kok bisa tahu? Iya, soalnya Tuhan tuh tidak butuh kamu. Tuhan tuh tidak butuh fungsimu. Kamu tidak dimanfaatkan sama Tuhan fungsinya. Ya, apapun yang kamu bisa kerjakan bagi Tuhan, Tuhan bisa kerjakan sendiri jauh lebih baik. Tuhan bisa suruh malaikat lebih bagus juga hasilnya. Lebih setia juga, lebih reliable juga. Tapi dia menghendaki kamu yang melakukan. Dia memanggil kamu, melatih kamu, dia mengharapkan kamu yang melakukan. Wow, artinya apa? Tuhan itu bukan membutuhkan kamu, tetapi dia menciptakan kamu dan menginginkan kamu. Dan ini kamu bisa lakukan kepada orang lain. Dan ketika kamu melakukannya, kamu baru tahu kamu kehilangan apa. Karena rupanya dunia modern itu tidak berlaku begitu ya. Dunia modern itu tidak
melakukan tindakan-tindakannya karena alasan-alasan yang personal. Kalaupun ada alasan personalnya itu motifnya ujung-ujungnya personal yang egosentris. Tapi personal yang other-centris, ya, yang eksentrik, itu yang benar-benar bisa membebaskan, itu yang benar-benar bisa mengenyangkan. Ya. So, kalau kita ditanya ya, kamu bagaimana caranya mengasihi orang lain? Caranya adalah paying attention. Caranya adalah menyadari bahwa orang lain tuh punya value yang tidak terbatas, yang transcendental, yang unik dirinya, tidak tergantikan. Makanya kalau satu orang mati itu ya, kan nggak bisa digantikan sama orang lain ya. Oh, yang mati kan kasir ya, cari kasir lain. Oh iya, tapi kasir yang dia itu ya cuma dia gitu. Ya. Jadi tiap orang tidak tergantikan. Itu sebabnya ada yang namanya duka cita gitu. Loss, ada namanya loss karena tiap orang tidak tergantikan. Nah, itu yang kita coba untuk treasure. Itu yang kita coba untuk value ya. Dengan apa? Dengan beholding. Dengan kita pay respect sama itu. Oke, ini modal kita yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana ini secara praktis ya? Kamu menerjemahkan ke dalam langkah-langkah praktis ya untuk saling mengenal. Oke, langkah yang kedua, kita introspeksi kita sendiri, melihat dunia secara umum. Nanti kita pakai ini untuk melihat orang lain juga ya. Dengan mata seperti apa? Jadi mata kita yang kita pakai untuk behold itu, jadi tadi itu behold ya, jadi kita bukan analyze, bukan observe, bukan interrogate, bukan spying on, controlling, bukan, tapi behold. Nah, mata apa yang kita pakai untuk behold itu? Nanti itu kita akan berjumpa ya. Jangan-jangan mata kita itu mata yang judgmental, judging eyes, ya. Judgmental eyes. Nah, mata yang judgmental itu kan akan menimbulkan reaksi dari pihak yang dipandangi. Ya, coba kamu perhatikan kalau kamu memandangi orang itu dengan mata yang penuh penghakiman, tuh, kira-kira feedbacknya kepada kamu itu apa? Orang yang kamu hakimi ya, bajunya warnanya nggak matching, telat gitu ya, jam berapa ini baru datang? Nggak tahu lah apa gitu. Rambutnya berantakan ya, apa gitu. Nah kira-kira ya, orang yang kamu lihat dengan mata yang judgmental, itu feedbacknya adalah ini. Kamu mengalami dunia kayak apa? Kamu mengalami orang-orang kok gitu ya sama saya. Jadi pengalamanmu itu sebenarnya mencerminkan sebenarnya cara kamu melihat juga. Yang kamu alami, itu adalah pantulan bola balik ke hidung kamu gitu. Kamu itu udah lempar sesuatu. Dan yang kamu rasakan orang lain tuh kok gitu sih, dunia ini kok gini sih. Itu adalah sebenarnya pantulan bolanya. Nah, bola yang kamu lempar itu, kadang-kadang tentu ada ya dari cara kamu ngomong, cara kamu berlaku, nada kamu. Tapi salah satunya, cara kamu melihat. Itu cara kamu melihat ini tentu muncul dalam berbagai hal ya. Cara kamu melihat itu kan muncul kemudian cara kamu ngomong, cara kamu nanya, jenis pertanyaan apa, kecenderungan kamu untuk menyusun kalimat, ya entahlah yang cynical, yang sarkastik, yang apa gitu ya. Nah kalau kamu judgmental, kamu akan menghasilkan dalam diri orang lain defensif, sikap defensif. Jadi kalau kamu lihat sekelilingmu, orang-orang ini kok semua defensif ya. Jangan-jangan kamu punya mata yang judgmental. Dan mata kita itu, ya ini saya nggak ngomong literally mata ya, tapi ini mata ini yang mewakili keseluruhannya. Itu kita bisa lihat ya, tiap orang itu, kenapa saya bisa katakan mata kita itu menentukan. Karena kalau kamu perhatikan, manusia itu bereaksi lain sama manusia yang beda-beda. Kamu pernah nggak sih lihat orang itu sewaktu, nggak tahu lah, duduk berduaan aja sama kamu gitu ya, ngobrol sama kamu. Kok orang ini kayaknya tertutup gitu. Orang ini kok kayaknya kayak ngeliat jam terus ya, ngeliat HP ya, kayak udah mau kabur aja. Atau sikapnya defensif atau apa. Tapi ketika orang lain datang,
Kemudian, wah, kamu lihat kok sikapnya bisa beda banget. Lalu kamu mulai cemburu atau kamu mulai iri atau kamu mulai membenarkan diri dan sebagainya. Tapi kamu bisa slow down dan kamu mulai berpikir, kenapa ya? Jawabannya, karena orang itu bereaksi terhadap mata yang kamu berikan, terhadap mata yang dia berikan. Secara berbeda. David Brooks itu pernah kasih satu contoh yang menarik, contoh yang dia kasih. Dia bilang dia lagi mewawancarai seorang nenek tua, kayak umurnya udah 93 atau berapa, udah nenek-nenek ya. Dan nenek ini dia tahu adalah seorang guru. Lalu kemudian dia interview nenek ini. Ya, masih sharp sekali walaupun sudah tua ya dan apa segala macam. Tapi formal aja gitu. Lalu satu ketika datang seorang yang sudah ya lebih tua sedikit dari David Brooks itu. Lalu kemudian orang itu mengenali si nenek ini ya. Terus kemudian dia bilang, wah, kamu adalah guru bahasa Inggris saya yang pokoknya favorit saya ya dan segala macam. Si nenek ini adalah seorang guru old school yang disciplinarian gitu. Jadi kayak dikit-dikit itu menghukum ya, strict orangnya ya dan segala macam. Nenek-nenek seperti itulah ya, kamu tahu lah. Nenek yang duduknya tegap ya walaupun sudah tua, semacam itu. Tapi ketika dia ketemu sama si bapak-bapak yang sudah tua itu ya, terus bapak itu mengenali si nenek ini sebagai gurunya, wali kelas gue dulu. Si nenek itu berubah. Dia berubah. Mukanya, matanya itu semua berubah, nadanya itu. Dan si bapak ini juga of course ya, kan dia baru datang lalu membuat suasananya jadi lain. Jadi intinya apa? Orang itu bereaksi sama orang lain. Kamu perhatikan aja deh. Orang-orang yang berinteraksi sama kamu. Sama kamu begini, sama orang jenis lain bisa lain sekali. Dan kamu sendiri juga sama kan ya. Kamu begini sama satu orang, sama orang jenis lain bisa lain sekali. Itu kamu bereaksi sama apa, kamu bisa memperhatikan ya. So, perhatikan matamu, apakah matamu judgmental, atau matamu itu mata yang penuh ketakutan. Fearful eyes, ya. Mata yang penuh ketakutan. Mata yang penuh ketakutan menghasilkan reaksi yang lain lagi nanti dari dunia ini. Atau mata yang reserve, yang tidak tertarik. Ada orang yang ngelihat dunia ini tuh dengan mata yang apaan sih gitu ya. Apa sih yang lagi terjadi? Mereka adalah orang-orang yang sepertinya itu paling cuma gini doang gitu. Itu kira-kira polar opposite-nya apa ya? Orang yang cuman gini doang. Orang yang kayak udah capek hidup gitu ya. Udah lihat terlalu banyak gitu. Makan terlalu banyak asam garam dunia ini gitu. Nah itu polar opposite-nya apa? Anak kecil masih wide-eyed, kan gitu ya. Itu mirip seperti kalau kamu kerja di sebuah kantor atau di sebuah industri. Itu kalau kamu ingat-ingat dulu waktu kamu baru melamar di situ umur 20-an dengan sekarang kamu sudah umur 50-an. Nah, kira-kira itu ya bedanya ya. Sudah umur 50-an, apaan sih? Ya kira-kira gitu ya. Dan waktu kamu masih startup memulai, kamu wide-eyed gitu. Ya, saya sendiri mengalami itu sehubungan dengan fotografi gitu. Dulu itu kayaknya memantau tiap bulan ya, tiap minggu ini ya. Kamera apa yang di launching gitu ya. Sony launch kamera apa, Minolta launch kamera apa, dulu masih ada Minolta ya. Contax ya dan segala macam. Launch teknologi apa gitu. Lalu saya mendapati dalam 15 tahun saya tidak interest lagi. Jadi paling ya gitu aja lah. Beda tipis lah 11-12 dan segala macam. Ya. Nah saya kira tiap kita itu punya fase-fase itu. Tapi ketika kita melihat orang lain dan kita melihat orang lain dengan mata orang paruh baya ya, mata orang yang sudah kenyang hidup itu, orang yang sudah malas hidup ya, kayak disinterested, kita menghasilkan orang lain juga menjadi dingin ya. Atau kita punya mata yang hangat. Apakah kelopak matanya itu masih polos? Kelopak
manusia umur belasan atau kelopak mata manusia umur 90-an itu tidak terlalu penting. Tapi pupil matanya, binar matanya itu apakah anak umur 9 atau orang tua yang sudah capek hidup umur 90, itu menentukan. Kalau kamu melihat orang lain dengan antusiasme anak umur 9 ya, dan kamu ingin mengenal orang itu sedalam hatinya, orang itu akan terbuka kepada kamu. Orang itu akan lightens up dengan affection. Dia akan mengalami menjadi objek dari pandangan yang adil dan penuh kasih. Pandangan yang melihat dia bukan sebagai objek. Oke, calon karyawan, coba gue lihat dulu speknya. Masuk nggak, buang waktu gue nggak kira-kira. Ataukah sebagai person yang punya infinite value. Yang cukup berharga untuk dikenali. Cukup berharga untuk digali, untuk diajak ngomong, dan seterusnya. Dengan mata apa? Kamu melihat orang lain. Itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat, tentu karena kamu punya rasa ingin tahu, kamu punya kuriositas, kamu tertarik ya, cukup tertarik untuk memperhatikan. Maka kamu bertanya. Tapi pertanyaan apa sih kamu ajukan kepada orang yang kamu ingin kenali? Saya kira pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang substansial ya. Jadi jangan tanya pertanyaan yang sebenarnya bisa cukup kamu membaca CV dia. Jangan ya. Sekolah di mana, tinggi badan berapa, berat badan berapa. Jangan ya. Karena itu gampang lah, itu statistik aja. Tapi kamu tanya pertanyaan-pertanyaan yang agak substansial. Seperti misalnya, apa yang kamu takutkan dalam hidup ini? Apa yang kamu sesali karena kamu tidak lakukan selama ini? Apa yang mengkhawatirkan bagimu misalnya? Apa yang kamu cintai? Apa yang kamu sukai dalam hidup ini? Dan tanya secara respectful. Ya, jadi bukan intrusif ya, bukan dengan mata yang ingin memata-matai ya. Ini kan beda ya, mata dari orang yang melihat, behold, dengan mata dari mata-mata itu kan lain. Mata dari mata-mata itu melihat kamu padahal kamu nggak ingin diketahui. Nah itu bukan begitu ya. Tapi juga bukan mata seorang hakim ya, mencari-cari kesalahan, bukan itu ya. Tapi mata seorang yang ingin mengenal sesamanya. Ya. Dan kalau kamu memandang dengan cara begitu, kamu akan bertanya pertanyaan-pertanyaan ini dengan hormat. Dan mereka akan berbicara. Nah ini saya sharingkan, David Brooks pernah bikin eksperimen ya. Atau dia mengutip eksperimen. Saya kira dia mengutip eksperimen. Dia mengutip eksperimen yang dilakukan social scientist, di mana mereka itu mewawancarai orang. Supaya orang itu mau bercerita soal diri mereka. Jadi itu ditanya itu adalah pertanyaannya simple aja. Tell me your story. Tell me your story. Tell me about your childhood. Itu aja. Pertanyaannya simple. Dan pertanyaan itu kemudian end up menjadi sebuah interview rata-rata 4 jam in average. Ya. Jadi itu berapa banyak orang itu diwawancara. Dan average 4 jam. Dan separuh dari orang-orang ini dalam interview itu mereka sangat tersentuh sampai menangis dan segala macam waktu bercerita mengenai diri mereka. Dan mereka mengatakan, dan waktu si interviewernya itu menawarkan uang karena ya kan udah habisin waktu kamu 4 jam ya. Ini kan kamu orang di pinggir jalan ditarik mau gak ikut social eksperimen ini lalu dihabiskan waktunya 4 jam ya kan gak fair kalau gak dikasih uang ya. Kan pasti harus dikasih uang itu. Kasih voucher kayak voucher belanja ya tahu dia. Mereka separuh itu mereka itu gak ada satupun yang mau. Dikasih uang ya, kasih voucher gak mau. Kenapa? Karena bilangnya gini, loh saya ini sudah cukup senang ada orang mau mendengarkan. Soalnya gak ada yang pernah nanya begini sama saya. Apalagi benar-benar memperhatikan, mencatat ya. Seolah-olah diri saya itu orang yang penting sekali. Dan kamu tahu gak, kenapa ada orang-orang tertentu yang tidak habis-habis itu mengorek-ngorek, memancing-mancing waktu untuk dia bercerita tentang dirinya sendiri. Ada orang jenis begitu ya.
Selalu mencuri-curi kesempatan untuk dia itu cerita soal dirinya. Lalu kita itu selalu ya menghindari ketemu orang itu. Soalnya habis waktu kita ya. Waduh, dia cerita ini lagi, udah lama banget ya. Cerita ini terus udah repetisi ke 153 ya. Jadi kenapa ada begitu? Karena orang itu rata-rata ya tidak terima bahwa dirinya tidak berharga untuk didengarkan, untuk diketahui, untuk dikenal. Dan mereka itu, setiap kita itu punya kerinduan untuk dikenal. Punya. Ya itu sebabnya kita itu ketika ketemu ini kayak dapat lotre ya. Di pinggir jalan ditarik. Bapak mau ikut nggak? Social eksperimen. Terus apa isinya? Wah, ternyata ceritakan mengenai dirimu. Wah, kesempatan. 40 jam sini saya cerita. Terus dikasih uang. Enggak usah lah ya. Saya sudah terima kasih lah. Kamu tertarik sama saya. Untuk mendengarkan, untuk mengenali saya ini kayak apa orangnya. Wah, seperti itu. Ya, jadi saya kira kita bisa memberikan itu kepada orang lain. Ya, yaitu apa? Bukan dalam rangka kita itu indulge, mereka punya sinful behavior, sinful desire untuk menjadi narsisistik. Ya, tentu ada itu ya. Jadi kan kayak tadi saya bilang itu contoh negatifnya ya. Ada orang-orang tertentu yang selalu cari-cari kesempatan cerita soal kehebatannya terus itu sampai berpuluh-puluh jam, beratus-ratus jam, beribu-ribu jam nggak cukup. Itu indikator bahwa that's sinful desire. Nggak cukup. Sama seperti narkotika, sama seperti pornografi, sama seperti duit dalam artian buat orang yang cinta duit ya, bukan duit per se. Sama seperti kekuasaan. Demikian cerita soal diri sendiri. Mau berapapun nggak akan cukup. Ya, dalam arti apa? Dalam arti kalau itu sinful desire, nggak akan cukup. Soalnya case kamu itu adalah case addiction. Addiction. Ya, dalam hal ini ya tentu narsisme. Tapi apa bedanya narsisme ini dengan satu healthy needs? Ya, jadi beda itu ya, sinful desire sama healthy needs. Untuk dikenali. Nah, saya kira ini bedanya bumi dan langit, ini bedanya surga dan neraka ini. Ya, apa itu? Beda antara orang-orang yang punya desire itu jadi Tuhan. Narsisme begitu. Dengan orang-orang yang simply menjadi manusia. Karena menjadi manusia itu adalah menjadi beloved, menjadi yang dikasihi, dan yang butuh dikasihi, dan yang butuh ditolong, dan yang butuh dikenali, dan yang butuh untuk diakui keberadaannya, eksistensinya. Ya, itu saja. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Orang-orang yang selalu curi-curi kesempatan untuk memamerkan dirinya, mereka itu ingin diakui. Diakui hebat, diakui superior, diakui ya di atas rata-rata. Tapi orang-orang yang ingin dikenali, mereka itu ingin dikenali secara utuh. Itu sebabnya orang-orang narsis itu selalu punya edited version, edited narrative. Naratif mereka itu, cerita mereka itu udah dipoles. Jelek-jeleknya nggak ada. Dalam cerita mereka, mereka itu selalu pahlawan. Tapi ketika mereka itu gagal atau lemah, selalu mereka korban. Ya, jadi ketika mereka sukses, mereka pahlawan, faktornya diri mereka. Ketika mereka gagal, mereka korban, penjahatnya orang lain. Mereka nggak bertanggung jawab. Ya, nggak ada bagian mereka. Bukan mereka yang payah, tapi entahlah genetik mereka, keluarga mereka situasinya payah, status sosial ekonomi payah, negara yang payah, atau apapun. Tuhan barangkali yang tidak adil, dan seterusnya. Tapi mereka tidak pernah itu. Ada faktornya, berkontribusi. Ya. Nah, itu narsisme. Tapi hasrat untuk, atau
kerinduan atau kebutuhan untuk dikenali, ini saya kira bukan narsisme, ini adalah created order. Ini adalah tatanan penciptaan. Memang kamu diciptakan begitu. Kamu tuh diciptakan untuk dikenali. Dan ada yang mengenal kamu. Yesus. Dengan namanya. Kamu itu bukan domba Yesus yang dikiloin. Yang cuma dikasih tag, terus ada nomornya. Bukan kayak orang-orang di penjara, di Alcatraz, ada nomornya. Bukan. Kamu, Yesus nggak menandai dombanya pakai barcode. Oh, satu, ya sudah nggak hilang pokoknya. Jumlahnya sudah genap. Bukan. Tapi dia mengenal kamu dengan nama kamu. Ya. Dia kenal kamu luar dalam. Dan kita terpanggil untuk melakukan itu satu sama lain. Lewat apa? Lewat bertanya. Pertanyaan yang menjadi kado hadiah kamu. Tell me your stories. Ya, tell me your story. Kalau kamu punya mata yang judgmental, kamu akan mengundang orang itu bercerita-cerita palsu. Cerita di mana mereka itu semuanya pahlawan, bintang, orang hebat yang tidak butuh ditolong dan selalu ya paling butuh sekutu untuk mengalahkan musuh yang membuat hidup mereka payah itu saja. Tapi tidak pernah mengundang kepada persekutuan yang sejati. Yang kelima, kita mesti menyadari bahwa rata-rata manusia ini dalam dunia modern itu kesepian. Kesepian. Dan salah satu tanda bahwa manusia itu kesepian, kata David Brooks, adalah kita itu mempolitisir hidup kita. Segala aspek dari hidup orang Amerika itu dipolitisir. Indonesia saya kira sedikit banyak ada miripnya juga ya. Karena kita yang ke kiblatnya itu kan bukan ke Yerusalem tapi ke Amerika. Segala hal dalam hidup kita politisir. Denominasi, teologi, agama, pandangan mengenai apa? Orientasi seksual, hobi, musik, cara kita beribadah kepada Tuhan, baju, whatever, pakai medsos, tidak pakai medsos, vegan atau diet karnivor, you name it gitu, sikap terhadap gula, kanker, rokok, alkohol, semuanya kita politisir, ya. Dan kenapa begitu? Karena kata Brooks, saya kira ini menarik juga. Politik itu a kind of social therapy. Dalam politik, ketika kita mempolitisir hidup kita ketemu teman, ya. Gua pencinta kucing gitu ya. Gua pembenci kucing. Nah, kita jadi punya teman. Karena kita punya musuh bersama ya. Saya jenis orang yang, aduh jangan saya ngomong nanti saya di cancel. Saya nggak ngomong deh. Tapi intinya saya tuh punya sikap tertentu terhadap kucing dan kekesalan tertentu terhadap orang-orang yang punya sikap tertentu yang lain terhadap kucing. Ya, jadi saya punya kekesalan. Tapi saya menolak untuk mempolitisir ini. Saya kira. Dan kita mesti menyadari bahwa mempolitisir ini di satu sisi memang sedikit mengobati sesuatu yang hilang dari hidup kita, yaitu apa? Companionship. Yang hilang dari hidup kita itu adalah sungguh-sungguh punya teman. Kita gantikan dengan apa? Sekutu. Sekutu politis. Satu aliansi. Sekutu kan aliansi ya. Satu aliansi sama kita. Yaitu orang-orang yang menganggap kucing sebagai parasit masyarakat. 80 juta satu individu kucing itu bisa beranak pinak. Seumur hidupnya yang cuma 11 tahun katanya. Lalu kamu kasih makan pakai makanan kucing. Oh, by the way, saya nggak boleh ngomong kan posisi saya. Jadi, either you see it as pest atau sebagai lovely creature. Nah, itu sesuatu yang tentu kita bisa politisir. Tapi, kita tahu bahwa underlying desire kita untuk mempolitisir segala sesuatu, jangan-jangan itu kita kesepian, kita perlu teman, tapi kita itu mengundang aliansi dan punya project bersama, yaitu menghancurkan musuh bersama, somehow membuat dunia ini menjadi sedikit lebih baik, tapi kita lupa mengakui bahwa barangkali underlying motifnya itu adalah kamu kesepian,
Kamu merasa dirimu hidupnya itu hampa. Kamu kepengen membuktikan dirimu. Jangan-jangan itu. Again, saya bukan against political activism ya. Tidak ya, saya tidak against any kind of political activism. Silakan aja. Tentu political activism dalam beberapa kasus sangat diperlukan, sering dikambing hitamkan, bisa punya just cause ya, tujuan yang benar-benar benar yang bisa dibenarkan. Yes, saya setuju itu. Misalnya kayak aktivisme menghapuskan perbudakan misalnya, of course, yes. Tapi kita perlu juga mawas bahwa saya kira cukup masuk akal ya yang diangkat sama David Brooks di sini. Kita melakukan itu semua, kita berkanjang dalam semua itu. Karena kita kesepian. Karena kita merasa hidup kita tidak berharga. Karena kita merasa hidup kita hampa. Dan diri kita itu seperti, kita butuh justify our existence. Mungkin itu. Dan ada cara lain yang lebih efektif. Cara ini tuh tidak efektif. Itu yang kita perlu sadari. Dan sekaligus ini menjadi satu saringan juga ya. Jadi maksudnya kalau kamu itu sudah menyadari bahwa motif kamu itu sebenarnya kesepian, lalu kamu kemudian sudah berkanjang dalam semua political activism itu, pro-vegan, anti-vegan, you name it lah. Dan kamu mendapati itu tidak memuaskan ya. Ya, karena memang kamu minum obat yang salah ya, semacam itu. Kamu minum obat yang salah. Kamu kesepian, kamu aktif dalam segala aktivitas politik dan sosial itu. Yaitu tentu tidak mengobati. Ya. Jadi, apa obatnya? Obatnya adalah itu ya, coba melihat orang lain sebagai jiwa yang berharga, behold mereka, dan membiarkan dirimu juga untuk diundang menceritakan tentang dirimu. Ya, jadi ini adalah undangan untuk bersekutu. Bersekutu. Istilah Indonesia sama ya. Bersekutu dalam pengertian fellowship, bukan dalam pengertian menjalin alliance. Persekongkolan. Saya suka pakai istilah Indonesia itu kalau bersekutu yang seperti pasukan sekutu itu ya. Allied forces dalam Perang Dunia Kedua itu. Itu saya pakai istilah persekongkolan kalau dalam bahasa. Tapi bersekongkol nanti kayak conspire, jadi agak beda lagi ya. Oke lah, memang terjemahan nggak pernah bisa sempurna, tapi kamu ngerti yang saya maksudnya. Persekongkolan itu diikat oleh apa? Oleh musuh bersama, oleh keinginan bersama, tapi persekutuan yang sejati seperti persekutuan anak-anak di gereja ya, persekutuan pemuda dan semacam itu ya. Fellowship itu bukan diikat oleh kepentingan bersama, bukan, tapi diikat oleh cinta bersama. Itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi itu sebabnya alliance itu kalau musuh bersamanya sudah gak ada ya, seringkali mulai renggang dia. Ya enggak? Maka terus-menerus perlu diciptakan musuh bersama, digiatkan musuh bersama, ya. Ada fear mongering, awas bahaya laten komunisme, awas bahaya laten Bartianisme, awas ada bahaya laten anti-rightism, awas ada bahaya laten liberalisme, awas ada bahaya laten you name it. Ya, LGBT lah, bahaya laten, nggak tahu, karismatik, mungkin bahaya laten crypto-catholicism, bahaya laten you name it, whatever gitu. Kenapa? Karena mungkin itu. Kita butuh musuh bersama yang terus-menerus harus diperbarui vitalitasnya, karena yang kita punya barangkali bukan persekutuan yang sejati, komuni dalam tubuh Yesus, tapi persekongkolan aja. Political alliance, bukan fellowship. Fellowship diikat oleh love, dan love itu dimulai dari ini. You are beloved. Beloved of your creator. Kamu itu dikasihi sama yang mengadakan kamu di sini. Yang menyebabkan kamu tetap masih ada dan bukan lenyap.
Jadi bukan hanya mengadakan, to begin with, tapi memelihara kamu. Sampai ini hari pun kamu masih ada. Kamu itu dikasih. Kamu tahu dari mana? Faktanya kamu ada. Kamu belum jadi bangkai. Kamu itu dikasih. Yang kedua, kamu dipanggil untuk mengasihi. Yang ketiga, kamu dipanggil untuk membiarkan diri untuk dikasih. Itu. So, saya kira ini satu hal yang lebih efektif daripada political activism atau busy justifying your existence by dominating other people atau nggak tahu lah proving yourself worthy ya dan segala macam. Itu semua itu nggak efektif. Ya, semua itu nggak efektif. Itu yang kelima ya. Jadi kita membuka diri kepada orang lain, kita membuka diri, kita melihat orang lain, mengundang mereka untuk membuka diri mereka. Yang keenam, bagaimana kalau kita berjumpa dengan ini ya? Minggu kemarin saya ada membahas tokoh yaitu Harry Nyquist ya, masih ingat ya Harry Nyquist dari Bell Labs yang katanya adalah seorang illuminator. Kenapa? Karena orang ngobrol sama Harry Nyquist, dia berjumpa dengan semacam undangan untuk didengarkan, undangan untuk dilihat. Harry Nyquist itu sejenis manusia yang kebalikan dari diminisher. Diminisher itu kamu ngobrol sama dia, kamu jadi merasa kecil. Kamu ngobrol sama dia, kamu merasa dirimu bodoh. Kamu ngobrol sama dia, kamu merasa dirimu, aduh saya ini bukan siapa-siapa. Tapi illuminator, kamu ngobrol sama dia, kamu merasa dimengerti. Dimengerti secara mendalam. Lalu dia itu bisa mengutarakan pendapatmu, standpoint kamu lebih jelas dari kamu. Memformulasikan problemmu lebih jelas dari kamu. Lalu kemudian bisa hinting-hinting sehingga kamu itu satu step lebih maju. Dan itu sesuatu yang bikin kamu lighten up, makanya disebut sebagai illuminator. Jadi dia itu bikin kamu itu bercahaya, bersinar. Ada orang-orang begitu. Kamu coba ingat-ingat dalam hidupmu. Ada orang-orang tentu kamu itu ketemu ya. Setelah ketemu sama mereka, kamu energize. Setelah ketemu sama mereka, kamu jadi orang yang sedikit lebih baik, lebih membenci dosa, lebih mencintai yang baik, lebih terinspirasi untuk hidup. Ada orang yang lain kayak, udah ketemu dia, kamu, ngapain gue hidup ya, gitu. Ada begitu ya. Dan segala macam. Nah, itu illuminator itu. Apa sih modalnya ya? Dan bagaimana kalau kita, modalnya apa saya udah bahas minggu kemarin ya. Tapi bagaimana kita, kalau ketemu sama diminisher, ya, kalau kita ketemu sama orang-orang yang gak tertarik sama kamu cerita A, dia bilang, oh saya tahu yang lebih hebat dari A itu gak ada apa-apanya. Ya misalnya kamu baru cerita gak tahu lah apa. Saya ketemu kopi yang enak banget ini ya. Saya baru pertama kali seumur hidup kopi ini. Kopi apa? Oh ya ini kayak gini. Oh di mana yang di situ? Oh saya baru pernah nyoba kayak enak. Langsung kayak siram air dingin gitu. Kamu belum tahu kan yang ini. Wah yang ini jauh itu 100 kali lebih enak dari kamu. Langsung kamu merasa apa? Waduh saya tuh newbie tolol banget ya. Dia itu hebat banget. Itu adalah saya katakan sebagai predator. Apa itu? Predator harga diri atau predator nilai jiwa ya. Jadi dia itu mengambil nilai jiwanya sendiri dengan memakan jiwanya orang lain. Ada orang-orang semacam itu. Bikin kamu terlihat tolol. Bikin kamu merasa kecil. Orang-orang seperti itu kasihan. Kenapa? Karena dia butuh menyerap daya-daya hidup dari orang lain. Dracula, vampir, orang-orang seperti itu. Dan bagaimana kamu berhadapan dengan vampir? Nah ini. Apa yang dikatakan sama Brooks, saya kira bagus ya. Kamu perlu memperhatikan, ini poin yang ketujuh, ketika berjumpa dengan diminishers, kamu perlu memperhatikan reaksi kamu. Reaksi kamu seringkali adalah kamu defensif, kamu langsung siap-siap melawan balik, kamu ingin berdebat, ya, kamu langsung mengingat-ingat jurus-jurus apologetika kamu dan mencari-cari alasan untuk bagaimana itu boleh dilakukan. Tetapi kamu bisa melakukan yang sebaliknya. Kamu bisa show respect, kamu bisa pingin tahu kenapa ya kok kamu melihat
standpoint saya itu cupu lah, nggak ada apa-apanya, atau salah, atau goblok banget sih. Saya pengen tahu. Please tell me more. Jadi kamu bisa mengundang mereka untuk sungguh-sungguh menjelaskan. Biasanya mereka tidak siap. Karena tujuan mereka memang bukan menjelaskan standpoint mereka. Tujuan mereka mengecilkan kamu dan menelan kamu. Dan sedikit feel better tentang their sorry selves setelah mengalahkan kamu. Setelah membuat kamu jadi kecil. Mereka jadi sedikit terlihat kurang memalukan. Dan itu kan pathetic banget ya. Tapi kamu tidak perlu untuk bergulat sama babi. Kamu bisa untuk jadi manusia dan berespon sebagai manusia. Dengan mengatakan, please tell me about your point of view. Saya pengen lebih kenal kenapa kamu punya pandangannya begitu. Dan itu bukan mempermalukan dia. Tapi kamu sungguh-sungguh genuinely pengen tahu. Dan kamu katakan, selama ini menurut saya ini bagus banget. Misalnya, atau ini benar banget. Tapi kamu kok mengatakan itu tidak benar, atau kecil nilainya, atau whatever. Saya jadinya pengen, sungguh-sungguh pengen tahu kenapa gitu. Dan itu bisa kamu dengan tulus katakan loh ya. Bukan jurus loh, ini bukan jurus ya, ini bukan modus ya. Tapi ini beneran. Bisa lihat ya. Jadi kamu punya kuriositas itu. Kenapa? Karena dia berharga. Seperti kamu juga berharga. Karena dia punya nyawa, dia punya jiwa, itu berharga. Seperti kamu berharga. Seperti kamu dikasihi oleh Tuhan, dia juga. Maka kamu pengen tahu standpoint dia. Biasanya di situ dia akan berhadapan dengan cermin. Dan dulu waktu saya kecil, agama saya bukan Kristen ya. Agama, nggak tahu lah, leluhur orang Tiongkok. Nenek saya pasang patwa di atas ambang pintu, ada kacanya. Ya. Ada yang pernah tahu ya? Orang-orang Chinese kadang-kadang itu pasang di atas ambang pintu ada cermin ya. Terus saya tanya sama nenek saya, kenapa pasang kaca di situ? Orang tinggi banget, gimana ngaca dia? Mesti loncat-loncat. Lalu dia bilang, oh bukan buat orang. Buat apa? Buat setan. Setan lihat mukanya sendiri, kabur dia. Kamu jadi cermin buat orang yang semacam itu, carnivore predator semacam itu. Dia berhadapan dengan dirinya sendiri. Dan kamu tidak happy karena dia kalah. Kamu tidak happy karena dia malu. Kamu tidak happy karena dia kabur. Tapi kamu happy karena dia sekarang melihat kebenaran. Dan itu awal dari kesembuhan. Mungkin, mudah-mudahan kita doakan saja. Oke, so poin ke-8. Setelah semua jurus-jurus ini, kamu barangkali akan tergoda untuk mengingat-ingat semuanya, lalu kemudian ada orangnya, darah dan daging ya di depan kamu, lalu kamu sibuk mengingat-ingat jurus-jurusnya. Nggak usah, just do it aja. Just do it. Kalau ada salah, kalau ada apa, nanti di-review belakangan. Nggak apa-apa. Lain kali kesempatan, karena kesempatan selalu datang, kamu selalu ketemu orang. Ya, itu baru di-improve. Tapi pada momennya, hadirlah pada momen itu. Jangan sibuk lihat contekannya. Sebentar. Saya mau kenal kamu. Catatan saya mana ya? Saya mau lihat dulu. Itu jangan begitu ya. Just praktekkan aja. Just do it aja. Secara natural. Biarkan apa yang sudah menjadi pemahaman kamu itu mewujud ya di dalam pertanyaan kamu, di dalam pendengaran kamu, mimik muka kamu, dan segala macam. Dalam gaze kamu. Yang ke-9, kamu sendiri juga mesti ada reciprocal ya. Jadi jangan cuma jadi kayak wartawan yang nanya-nanya atau konselor atau psikiater yang nanya-nanya terus ya. Jangan ya. Tapi kamu sendiri, karena ini kan bukan sesi konseling, tapi ini adalah sesi bersekutu. Jadi kamu sendiri juga mesti open. Dan waktu kamu menyajikan naratif diri kamu, ya kamu tidak menyajikan dua macam naratif ya. Yaitu apa? Naratif satu superhero atau naratif kedua itu villain semuanya itu. Enggak ya. Tapi kamu menampilkan naratif real. Tokoh yang real. Tokoh yang real itu selalu kompleks. Saya masih ingat banget dulu waktu saya kecil. Sukanya itu nonton film silat. Belum ada RCTI waktu itu. Jadi TV cuman
TVRI. Kalau menonton film yang lain mesti sewa video ya. Papa saya suka sewa video itu langsung 20, 30 gitu. Terus nonton. Nah itu videonya video silat saya. Masih ingat Sin Teo Hiap Lu ya. Kamu pasti tahu lah itu ya. Jin Yong gitu ya. Xia Tiao Eng Hyong tahu lah ya. Gitu-gitu. Lalu saya terbiasa nonton film yang kayak begitu-begitu. Satu hari papa saya sewa satu film. Kayak film mafia Shanghai atau apalah gitu ya. Terus saya nonton itu udah ngerti. Loh jadi ini penjahatnya yang mana? Pahlawannya yang mana gitu ya. Saya terus-terusan nanya sama koko saya sampai dia kesel gitu, terganggu ya. Lalu dia menjelaskan kepada saya begini. Film itu ada dua macam. Film yang pertama itu jelas hitam putihnya. Siapa penjahatnya, siapa pahlawannya. Itu clear. Nah itu film-film yang kamu nonton dulu itu kayak begitu. Nah film yang kita sekarang lagi nonton ini tidak begitu. Tokoh-tokohnya itu mix, kompleks. Jadi si A itu ya ada jahatnya ya ada baiknya. Terus saya bilang, diri saya yang umur kelas 3 SD itu ya, berapa itu ya, umur 8 tahun. Diri saya yang umur 8 tahun itu bilang, wah saya nggak suka film-film begini. Tapi saya kira film-film yang seperti itu memang lebih mirip kenyataan. Karena dalam kenyataannya itu ya tidak ada orang yang semuanya itu baik ya, semuanya itu busuk, semuanya itu hebat, semuanya itu payah, nggak ada. Semua orang itu mix. Ya, jadi kalau kamu ketemu sama orang yang menampilkan diri semuanya hebat, semuanya itu dia itu selalu bersih, bagus ya itu kamu ketemu sama topeng, itu bukan orangnya, itu topeng aja. Naratif yang dibikin, reconstructed artificial narrative. Maka kalau kamu bersekutu sama orang yang saling menceritakan mengenai dirimu, diri dia, expect ada kesalahan, kebodohan, arogansi, kecupetan, dan segala macam bigotry dan segala macam itu. Expect itu, ada itu. Dan undangannya, invitationnya apa? Kamu mengakui bukan dengan senang membenarkan diri, atau dengan sedih-sedih sampai lebay-lebay. Bukan, netral aja. Ya itulah manusia. Ya, jadi oke. Kira-kira itu. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah dicari-cari. Tapi ya pasti ada. Nggak usah dicari-cari terlalu jauh ya ada. Ya itu kira-kira 9 poin yang saya bisa bagikan ya. Untuk bagaimana mengenal orang lain dengan lebih mendalam. Jadi modal paling pertama itu yang dipegang ya. Setiap orang itu berharga untuk didengarkan. Saya pernah dengar satu ungkapan, katanya adalah setiap orang itu kalau dia itu mau jujur ya, dia itu sebenarnya bisa nulis minimal 1 buku. Ya, minimal 1 buku. Bayangkan, tiap kamu minimal 1 buku. Buku apa? Kenang-kenangan perjalanan saya di bumi. Perjalanan saya dari lahir sampai mati, ya, itu saya tuangkan dalam buku itu. My point of view. Kalau kamu cukup jujur, point of view kamu itu menarik. Ya, jadi kalau orang itu kamu dengerin, aduh membosankan orang ini. Biasanya karena dia tidak jujur. Ya, kalau orang itu jujur, dia tidak takut offend orang lain, tidak kepengen offend orang lain juga. Tidak pengen impress orang lain, tapi kalau orang lain impress ya so be it, dan segala macam. Dia dengan jujur mengutarakan point of view dia, biasanya naratif dia itu akan menarik. Ya. Nah, setiap kamu ada itu. Setiap orang di sekelilingmu ada itu. Dan kalau kamu menghargai itu, kamu tahu bagaimana cara mengenal mereka. Ya, bagaimana mengenal mereka. Oke? Mudah-mudahan ini berguna untuk saling mengenal. Lalu kamu kira-kira tahu lah ya, nanti diskusinya kira-kira bagaimana. Terapkan jurus-jurus ini dalam diskusinya. Basically, waktu kamu berkumpul, antara sebelum dan sesudah kamu berkumpul, kamu sedikit lebih tahu orang itu. Point of view dia. Ya, kira-kira itu cukup jelas nggak pertanyaan diskusinya? Silakan kalau ada pertanyaan, sanggahan, reaksi, silakan. Ya, silakan. Ya. Mungkin tunggu mikrofon kali.
Terima kasih. Pak Yadi, aku mau nanya kalau untuk prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam berelasi ya. Bagi kalau ada orang yang saling mengenal kan pasti dia lebih dalam, pasti dia udah tahu tuh kekurangan dan kelebihan orang itu menurut kacamata dia. Terkadang dalam kita berelasi seperti ini kan gak semuanya juga kita saling kenal nih. Atau lebih dalam lagi. Kan pasti yang lebih tahu sifat kita kan yang pasti orang tua kita sendiri ya sebenarnya. Cuman kalau tiba-tiba kita diizinkan untuk mendapat sebuah ujian berupa ada orang yang menjelekkan kita menurut kacamata dia gitu ya. Tanpa kita pernah ada relasi yang dekat atau ngobrol pun tidak pernah. Apakah perlu ada yang namanya istilahnya klarifikasi? Itu kan zaman sekarang ya, kayaknya kalau ada suatu masalah kayaknya harus ada klarifikasi dong gitu ya. Tapi kalau aku sih tipenya yang kayak sepertinya aku kurang mendoakan hal ini. Jadi terkadang doa itu kan juga aku lebih kepada, ini agak panjang sedikit. Kadang doa itu kadang lebih kepada diri sendiri ya, mintanya pengen ini, tapi kita lupa mendoakan musuh kita gitu. Musuh yang tak disangka-sangka gitu. Yang dia mau masang jeratnya sendiri untuk menyerang kita gitu kan. Aku berdoanya juga kan kadang kita juga berelasi mencari nama baik. Di Amsal 22 ya. Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Jadi kan kadang orang butuh klarifikasi karena mencari nama baik. Cuman kalau aku kayak udahlah doa aja, ngomong sama Tuhan gitu. Dan aku mendoakan dia. Biarkan Tuhan kasih tanda kebaikan kepadaku supaya orang itu tuh jadi malu gitu. Apa yang dikatakan dia itu ternyata menurut orang ternyata dia nggak kayak gitu kok gitu. Cuman mungkin orang itu kan kadang suka gampang ngepengaruh ya. Lu jangan deket-deket sama dia deh gitu. Dengan alasan tertentu lah gitu. Kan jadi kita mau berelasi juga jadi sulit ya. Padahal kita kan memandang dia itu kan sebagai gambar dan rupa Allah kan. Tanpa judging eyes yang tadi Pak Yadi bilang. Ada sih kegelisahan sampai pengen kabur dari relasi, apalagi itu terjadinya di gereja gitu. Cuman perlu gak sih sebenarnya klarifikasi, apakah perlu atau cuman kayak kita ya doa aja minta Tuhan gitu, bukakan jalan. Thank you. Ya oke. Ini semua tentu perlu kita tahu secara detail konteksnya. Tapi in general kira-kira begini. Kalau orang memang punya niat untuk menjelekkan tadi itu ya. Orang punya niat untuk merusak reputasi orang lain. Klarifikasi itu gak ada gunanya. Ya kan? Tapi masalahnya adalah reputasi itu kan audiensnya bukan cuma orang yang menjelekkan. Tapi audiensnya kan ada orang-orang lain. Justru itu poinnya kan. Nah, orang-orang lain ini bagaimana? Nah, ini agak tricky. Kita perlu mengetahui bahwa klarifikasi secara verbal itu bisa counterproductive. Jadi misalnya kayak reputasi kita tainted karena kita dikatai sebagai orang yang misalnya dia itu mau jadi orang terkenal gitu ya, misalnya gitu. Motif-motif dia itu sebenarnya menolong orang miskin misalnya atau apapun, itu sebenarnya pengen nyalek dia itu jadi calon legislatif misalnya gitu ya. Terus kita membela diri, itu kan justru akan menyerang kita balik, menguatkan tuduhan tadi. Kadang-kadang bisa begitu ya. Nah, jadi ini sangat tergantung kepada konteksnya. Apa yang kita bisa lakukan biasanya adalah dengan stay cool jadi diri kita dan melakukan dengan konsisten apa yang memang diri kita begitu. Karena orang kebanyakan itu tidak bodoh. Orang kebanyakan itu bisa menilai sendiri sebetulnya. Begitu kira-kira. Jadi ya jadilah diri sendiri. Itu aja. Tapi kalau ada kesempatan klarifikasi terbuka ya tentu kita jangan bersikeras biar Tuhan yang kasih tahu sih. Jadi karena Tuhan juga memakai berbagai medium. Nah itu kira-kira. Ya. Jadi misalnya kalau ada teman yang nanya,
bener nggak sih lu gini, gue denger gini-gini. Oh, gue nggak mau kasih tahu, soalnya biar Tuhan kasih tahu lo ya juga usah lah ya, kasih tahu aja gitu. Ya kira itu, menjawab ya, kira-kira ya. Ya. Oke, ada yang lain nanya? Hans. Ya, Pak Yadi, saya mau nanya dari segi tradisi reformasional atau yang berakar di tradisi reformasi juga kan. Soalnya tadi Pak Yadi bilang asumsi dasarnya kita melihat orang lain itu berharga, menarik, patut didengar. Tapi kan di dalam tradisi kita ada doktrin yang ngeblok semua itu, yaitu total depravity. Kita itu kan, kalau saya refleksi diri saya sendiri waktu menghayati doktrin itu, ya basically saya mereduksi semua orang, lu di dalam kegelapan, lu di dalam kegelapan, lu di dalam kegelapan, gue nggak perlu dengar lu gitu kan. Jadi bagaimana komen Pak Yadi gitu? Komen saya adalah ayat hafalan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Iya. Jadi pertama, total depravity itu kan doktrin yang mengatakan bahwa kita tidak bisa menjadi cukup berharga, menjadi cukup suci untuk diterima oleh Tuhan. Tetapi kan tidak mengatakan bahwa tidak ada yang baik sedikit pun dalam diri kita. Soalnya, dalam anugerah umum Tuhan, tentu saja Tuhan memelihara dan memberikan ada banyak hal yang baik dalam diri kita sebagai orang-orang Kristen maupun orang-orang yang bukan Kristen. Calvin sendiri mengatakan ya toh, dalam Institutio, buku yang pertama, bab yang kedua, butir ke-15 kalau tidak salah. Mengenai exactly itu, total depravity. Itu bab mengenai total depravity. Tapi terus dia ngomong soal Allah itu, Roh Kudus memberikan hikmat kepada para pembuat hukum sipil Romawi, matematikus Yunani kuno, para filsuf, dan segala macam. Calvin bilang mereka itu kan bukan meracau saja. Mereka itu mendapatkan cahaya dari roh. Padahal ya itu tentu bab bicara mengenai kejatuhan dalam dosa. Dan ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bahkan. Tapi ada begitu banyak kebaikan, kata Calvin. Jadi artinya ya total depravity jangan disamakan dengan apa ya? Jangan disamakan dengan total loss gitu kira-kira. Enggak sih. Tapi kita itu totally unable to save ourselves. Nah mungkin itu lebih ke sana gitu. Total depravity itu. Dan yang kedua kita perlu ingat, sedeprave-deprave-nya kita di mata Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Itu sebabnya dia merasa kita cukup berharga. Ini saya ingat Paul Wells yang pernah ngomong. Saya ingat karena saya waktu itu nerjemahin dia, jadi persis di sebelah saya. Dia ngomong bahwa beberapa orang itu karena doktrin total depravity mengatakan kita ini sampah semuanya, kita ini nggak ada nilainya sama sekali. Lalu dia bilang, loh itu ya tentu tidak benar. Karena Tuhan itu sendiri tidak melihat kita itu sampah. Gitu. Tuhan itu menghargai kita karena kita diciptakan dalam gambaran rupa Tuhan. Kira-kira begitu. Kita rusak iya, kita jahat iya. Kita sudah berkurang keindahannya, bobotnya, kemuliaannya. Kita jadi seperti apa itu? Kulit jerami yang diterbangkan angin. Itu iya. Tapi sampah sama kali ya enggak. Tidak bernilai. Ya tidak. Kalau gitu buat apa Yesus mati bagi kita? Ngapain diselamatkan? Kira-kira itu. Jadi saya kira respon saya itu. Pak, jadi aku mau tanya, kalau misalnya kita bisa
case-nya kita tuh bisa ngerasain, kita bisa sense danger of someone gitu loh. Jadi kayak apakah itu termasuk tadi ya mata yang objektif atau mata yang analyze. Jadi kan kita harus mengasihi orang lain gitu kan, karena ya orang itu berharga. Tapi di saat kita dengan tujuan yang seperti itu, terus di dalam prosesnya kayak kita baru menyadari kayaknya orang ini ada tujuan gak baik ke kita gitu. Somehow gimana ya, kayak jadinya ada rasa tidak nyaman gitu. Setelah aku pikir-pikir, sepertinya ada batas yang mungkin orang ini orang ini mungkin ada melewati batas yang sebenarnya tidak aku izinkan, misalnya apakah karena itu atau gimana gitu. Nah, setelah berjalannya waktu, setelah menyadari sepertinya orang ini ada tujuan yang tidak baik, pokoknya sense danger lah, dan wajar sebagai manusia nggak nyaman gitu kan. Apakah kita harus melanjutkan berprasangka baik atau memang mundur gitu? Sebenarnya itu kayak negative thinking, tapi sebenarnya ada hal yang kita lihat kayak ada hal yang kayak sulit dibicarakan, tapi kayak memang ada sense danger aja gitu. Itu gimana? Ya, kelinci itu kadang-kadang merasa kayaknya perasaanku kurang enak nih, lalu tiba-tiba dia tubuhnya terangkat ke surga gitu ya, karena dicaplok sama burung elang atau sama ular atau apapun gitu ya. Nah, itu tentu saja kita perlu perhatikan. Jadi tentu saja saya dari tadi itu ngomong soal being vulnerable, open yourself dan segala macam. Tapi di sisi yang lain tentu kita juga lihat-lihat ya, jangan open yourself kepada predator ya. Tentu ya, ini tentu saya perlu kasih disclaimer tadi harusnya ya. Jadi kalau kita udah kayak ada alarmnya nyala, biasanya itu tubuh kita memberi tanda-tanda ya, tubuh kita sendiri ya. Ya itu tadi ya, perasaanku kayaknya gak enak ya. Wah, itu berarti mungkin lagi diincar predator itu. Nah, itu ya perlu kita mengambil, perlu tidak bodoh, jangan bodoh gitu ya. Jadi misalnya perilaku bodoh itu ya, posting apa itu KTP lengkap dengan nomornya di media sosial, perilaku bodoh ya. Being vulnerable ya, bukan mas, bodoh mas. Jangan bodoh. Kira-kira begitu ya. Kasih nomor telepon pribadi kepada orang baru dikenal yuk, jangan bodoh, kira-kira itu ya. Jangan kasih nama ini ya, jangan kasih tahu siapa-siapa nama ibu kandung, jangan. Karena petugas banget verifikasi nama ibu kandung. Nama ibu kandung saya Audrey Hepburn. Kira-kira itu. Jadi ya, jangan bodoh. Mungkin bukan porsi kamu. Mungkin porsinya John Cena atau siapalah gitu. Ya. Oke. Silakan. Kau mau nanya soal, mungkin tadi kalau Hans bahas soal total depravity, aku mau tanya soal yang limited atonement. Wah, ini lebih berat ini. Enggak. Lebih ke, aku mau nanya mungkin kualitas kita mau mengenal orang. Karena kalau misalnya sering yang terjadi kan ada dua ekstrem, misalnya karena kan banyak orang bilang orang Kristen tuh orang yang sombong juga, karena mikirnya oh lu kan gak masuk surga gitu kan, lu gak masuk surga jadi ngapain gue habisin waktu untuk mengenal lu gitu misalnya. Dan sementara dalam Kristen makanya orang sibuk sekali dalam gereja tapi gak mau mengenal sekitarnya karena ngerasa gak ada return juga ke dia gitu. Nah akhirnya mungkin di dunia kerja atau di dunia sekolah atau apapun jadinya circle-nya ya udah orang Kristen doang, apalagi yang mungkin yang teologinya sama dengan dia gitu. Atau mungkin ada yang juga terlalu, akhirnya ada juga yang jadi kepahitan sama orang yang seperti itu, memilih untuk ya udah mendingan gue temenan sama di luar gereja aja karena mereka lebih humanis dan lebih bla 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 segala macam. Nah, yang aku mau tanyakan, apakah memang kita sebagai orang Kristen tuh kualitas kita untuk mengenal tuh harus resemble gitu antara kita dengan orang Kristen dengan kita mengenal orang yang luar Kristen? Karena secara pribadi saya ya karena di dalam lingkungan pekerjaan tuh lebih banyak orang yang tidak kenal Tuhan Yesus.
Tapi memang sejauh ini ya saya ngerasa sih mencoba untuk apa ya, tetap ada batasan, tapi batasannya maksudnya karena mungkin dalam pikiran saya juga terinternalisasinya, ya udah nggak usah terlalu banyak ngabisin waktu gitu. Misalnya diajak ini tuh walaupun pernah mencoba, tapi memang nggak bisa dipungkiri karena ya mungkin value-nya juga beda gitu kan. Tapi ya apakah kalau itu menguntungkan doang buat gue, misalnya kalau bisa gini gue karir gue gini jadi gue mau bareng mereka, maksudnya kualitas kita mau mengenal itu bisa kita samakan atau bagaimana gitu, mengingat kita dalam persekutuan dengan Kristus dan ini tidak. Ya, saya responi ya. Jadi yang pertama memang saya harus akui ada secara natural tendensi pada akhirnya orang Kristen itu waktunya, perhatiannya terserap sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya teman-teman non-Kristennya makin lama, makin hari itu makin sedikit. Itu natural. Tapi catatan yang natural terjadi itu jangan terus dibikin norma. Dalam artian harus begitu, ya tidak, ya. Tapi secara natural akan begitu itu kita bisa pahami kenapa gitu. Kayak tadi Ruth sendiri bilang kan, mungkin karena value-nya juga beda, cara mereka menghibur diri buat kita kayaknya sudah tidak menarik lagi, atau buat kita itu offend kepada kita punya conscience misalnya, kita tidak tertawa sama banyolan mereka yang jorok misalnya, atau whatever. Jadi kita merasa seperti ya memang secara natural tidak bisa deket gitu. Ya, tapi kan tentu tidak semua orang yang tidak Kristen itu bejat, apalah segala macam, bajingan kan bukan ya, orang Kristen bajingan bejat juga banyak ya, kan nggak begitu. Tapi poin saya adalah yang secara natural akan terjadi, jangan dibikin norma harus begitu. Kalau kita memang pada akhirnya ketemu kawan-kawan yang bukan Kristen yang ada banyak shared value, ada common grace kita akui, hal-hal yang baik. Oh ya, sangat kita bisa memuji Tuhan dong, gitu. Dan ya kita lihat banyak contohnya juga di Alkitab kan, Yitro mertua dari Musa itu kan bukan orang Israel, tidak menyembah Allah yang sama, dan toh mereka itu dan toh nasihatnya diterima sama Musa, diimplementasi dalam cara manage, cara memerintah di antara umat Tuhan. Bayangkan loh, itu kan common grace itu bisa sedahsyat itu ya, seterbuka itu. Karena sama-sama sumbernya kan dari Tuhan gitu. Segala yang baik itu kan sumbernya dari Tuhan. Jadi saya kira ya, dan saya juga pikir ini benar juga, beberapa orang reaktif. Wah, orang Kristen gak lebih baik. Wah, orang Kristen semuanya munafik. Wah, saya mendingan temenan sama yang gak Kristen aja, lebih humanis, lebih jujur ya, dan segala macam. Iya, itu reaktif. Kadang-kadang itu reaktif gitu. Selective perception juga. Walaupun saya juga tadi again gak bilang bahwa gak usahlah kita invest waktu sama mereka, toh mereka bakal masuk neraka. Lu tahu dari mana gitu. Ya, karena hidup orang kan belum berakhir gitu. Dan orang itu diselamatkan hanya di dalam Yesus, tapi you never know gitu, siapa yang ada di dalam Yesus. Kan begitu. Jadi ya, panggilan kita kan menyaksikan datangnya kerajaan Allah, panggilan kita mengusahakan yang baik untuk kota kita, panggilan kita itu bisa kita lakukan dengan baik berteman dengan orang Kristen maupun non-Kristen. Yang pasti dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita perlu mengasihi orang lain. Kan kita nggak terpanggil mengasihi orang Kristen saja, kan nggak begitu. Tapi mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kan itu. Ya, mungkin menjawab. Walaupun memang benar kita perlu persekutuan dengan sesama orang beriman. Jadi ini artinya apa? Kalau tidak ada persekutuan dengan orang beriman, ada yang lacking nanti, gitu. Tapi kalau sudah ada, apakah dengan menambahkan teman-teman yang di luar itu oke? Oh ya, selalu bisa oke dong, gitu. Tapi bisa nggak terus jadi negatif? Oh ya, setiap teman kan bisa negatif juga, termasuk teman-teman Kristen kan bisa juga. Ya tentu harus diresponi begitu gitu ya. Tentang itu sebetulnya gaze tadi ya.
kalau misalnya kita melihat orang-orang merespon kepada kita harus cek sendiri kayak apakah kita judgmental melihat mereka gitu ya. Tapi kalau kenyataannya kita selalu berusaha mengasihi, kita selalu berusaha hangat pada orang-orang, tapi orang-orang tetap aja ngebully lah kok gitu istilahnya, bullying ya istilahnya ya, karena apaan sih lu apa gitu, entah apa alasannya nggak pernah tahu, karena ini pengalaman pribadi juga waktu masih sekolah gitu ya, dan aku nggak pernah tahu alasan mereka kenapa membenci aku, meridicule aku sebegitunya gitu ya. Padahal aku nggak pernah kontak sama mereka, I barely know them, tapi tetap gaze mereka tuh kayak apa sih lu loser gitu. Itu apakah kita tentu kita perlu berdamai dengan itu gitu ya, tapi aku merasa kesulitan dan mungkin ada juga teman-teman yang merasa pernah dibully juga gitu ya. Berdamainya apakah ada saran atau gimana kita bisa berdamai dengan ya udah memang itu tuh sudah terjadi atau mungkin masih terjadi atau akan terjadi mungkin di masa depan karena kita nggak pernah tahu gitu ya. Orang dewasa juga bisa ngebully kan ya. Dan penghiburan apa yang misalnya bisa kita dapatkan gitu sih. Thank you. Dunia ini ada 8 miliar manusia. 8 miliar. Jadi kalau kita ditolak sama 1.000 orang, masih ada 8 miliar kurang 1.000 yang barangkali menolak kita juga. Tapi barangkali menerima juga ya, kan 50-50. Tapi ya itu satu poinnya. Yang kedua, memang kita sendiri itu tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa kita sendiri bisa memeriksa diri kita ya. Kita juga ada reaksi-reaksi otomatis kepada orang-orang tertentu ya. Reaksi otomatis yang somehow misteri juga sih ya. Jadi ada orang-orang jenis tertentu yang somehow tidak tahulah kenapa itu. Selalu saja pakai nada yang salah, senyum dengan sudut yang salah, selalu ngomong komentar yang salah, selalu pakai dandanan yang salah, approach yang salah, ngomong sama orang yang salah pada waktu yang salah. Selalu ada begitu gitu ya. Dan kita tuh kesal kalau ternyata itu mengerucut kepada itulah saya gitu. Tapi gue yakin yang kayak begini bisa diperbaiki sih. Gue yakin yang seperti ini bisa diperbaiki dengan cara nggak tahu ya. Maybe ada lesnya gitu, ada kayak trainingnya, maybe somehow mungkin ada. Saya yakin ada gitu. Master class-nya itu ada gitu ya. Kan ada master class untuk menulis dan segala macam. Ada master class untuk bergaul dan apa. Saya sendiri nggak tahu ya. Tapi ya memang ada beberapa orang itu yang secara natural itu disukai. Secara natural memimpin. Ada orang yang secara natural loser. Ada beberapa orang yang secara natural itu kayak human repellent gitu. Dia kemana orang pergi. Dia kesana orang pergi lagi. Kemana orang pergi. Lu orang ini tidak suka sama gua. Kenapa ya? Badan gua bau mungkin. Atau nafas gua bau. Atau gua annoying. Apa yang salah sama gua? Ada begitu kan ya? Ada orang-orang begitu. Saya yakin itu tidak harus sih. Saya yakin itu tidak natural. Walaupun tentu ya, ada orang-orang yang seperti human magnet, ada orang-orang yang seperti human repellent itu, ada. Ya, saya nggak tahu ya, orang-orang tertentu itu. Saya kadang-kadang juga sebagai dosen atau sebagai pembicara itu kan juga kadang-kadang lihat-lihat ya, kalau ada bursa pembicara itu kayak enaritis atau apa itu kan. Ada pembicara yang kayak wih, abisasi ngerumunin. Ya banyak itu orang yang ngerumunin ya. Ada yang kayak udah abisasi kayak orang-orang lain cari makanan. Dia sendiri gak tahu lah cari orang kali. Ada yang nanya sama gue dong. Mana-mana fans gue ngumpul di sini ya. Gak ada yang mau gitu kan. Nah, ada juga yang mungkin begitu gitu kan. Jadi ya orang itu beda-beda. Tapi saya kok yakin ya bahwa bagi tiap orang itu seharusnya ada tempat di mana dia punya 2-3 orang berkumpul
untuk mereka merayakan kemanusiaan mereka. Tapi kita tidak bisa berharap bagi setiap orang ada 1.000 orang berkumpul. Jadi semua orang kayak Keanu Reeves gitu, kemanapun dia pergi, wow gitu ya. Nggak semua begitulah. Ya, Sting katanya begitu ya, Sting ya. Lalu istrinya Sting bilang, Sting tahu lah ya, Gordon Sumner. Istrinya Sting itu kan aktris ya. Aktris apa itu? Drama atau apalah. Orang terkenal juga sebenarnya ya. Cuman dia bilang, kalau kamu istrinya Sting, kamu masuk ke sebuah ruangan, kamu tahulah kamu kayak bukan siapa-siapa sama sekali gitu. Soalnya dia itu Sting gitu ya. Jadi kayak semua orang ya liatinnya dia lah. Gua ini siapa lah gitu. Padahal dia juga orang terkenal loh kira-kira gitu. Nah adalah begitu. Dan orang itu cenderung banding-bandingin ya. Ya semacam itu. Tapi saya yakin bagi setiap orang itu selalu ada kawannya. Selalu ada kawannya. Semacam itu. Dan tiap orang bisa belajar juga. Tapi ya salah satu yang saya belajar ya, semakin kita kepingin, semakin orang menjauh. Itu sih. Kita kepingin diterima, orang itu malah makin pergi. Begitu. Semakin kita menjadi diri sendiri, somehow terus orang somehow nggak tahu ya, kita terus mendapati diri kita itu juga attracting people juga gitu, somehow. Halo Pak, saya mau nanya soal tadi, kan jadi orang pasti dari kecil beranjak dewasa sepanjang hidupnya kan pasti dia mau dari dia humble beginning atau dia from something, pasti kan ada perjalanan di mana orang akan selalu menggaze dan melihat dia itu kan. Di sepanjang perjalanan itu kalau yang membedakan orang yang karena memang dia pede bisa membantu orang itu kan ujung-ujungnya dia akan dilihat juga sebagai orang yang narsisis kan mungkin gitu loh. Atau seperti yang tadi kata Pak Yadi itu orang menjadi dirinya sendiri mungkin malah orang kan ter-attract ke dia. Tapi gimana kalau itu malah membuat dia jadi terlihatnya malah narsis gitu loh. Itu balance karena orang kan semakin dia bisa mengumpulkan banyak orang, semakin orang suka dengan dirinya, semakin dia bisa membuat komunitasnya. Kayak tadi ada orang yang emang naturally talented memimpin, ada yang memang secara naturally disukai orang. Tapi kan bagian dari negatifnya itu juga bisa membuat orang lain yang belum ter-reach sama dia itu melihatnya seperti itu. Itu apakah orang yang seperti itu harus men-tone down dirinya untuk terlihat self-introspecting bahwa orang lain kayaknya mikirin gue narsisis deh. Apakah gue harus nurunin atau aku tetap menjadi be myself and be apa yang udah God give to me gitu. Maksudnya kurang lebih seperti itu gitu. Orang narsis tidak tentu populer sih ya. Itu satu. Jadi populer sama sekali tidak menjadi indikator yang penting saya kira untuk kasus narsisme ya. Orang narsis kepingin populer, maybe, kemungkinan besar. Tapi menjadi populer sama sekali bukan indikator narsis sih, saya kira. Kedua, tone down tujuannya apa gitu. Dan yang ketiga, kita perlu mawas terhadap usaha-usaha kita mengendalikan respon orang lain. Saya begini supaya orang lain begitu. Saya tidak begini karena saya khawatir orang lihat saya bagaimana nanti. Itu saya kira memang itu respon natural ya, karena konon manusia itu kan saling mengawasi matanya itu ya. Makanya manusia itu selalu diam-diam itu matanya sebenarnya scanning gitu kan. Saya itu dilihat bagaimana ini ya gitu. Orang tuh respect gak sama saya, orang tuh suka gak sama saya, atau benci sama saya, atau menghina saya. Itu manusia tuh selalu scanning gitu. Karena manusia makhluk sosial. Tapi manusia itu juga tahu kalau orang-orang tertentu yang sangat sangat anxious, orang lain mikir apa soal dia dan berusaha mengendalikan. Itu orang juga bisa detect secara subconscious lah. Orang bisa detect itu. Dan biasanya orang-orang seperti itu akan dipandang sebagai palsu, pencitraan, dan segala macam. Ya, jadi saya kira yang perlu kita ingat adalah kita tidak perlulah untuk coba merekayasa itu. Kira-kira begitu. Just be yourself, no matter what they say. Tapi kalau mereka banyak sekali yang ngomong sesuatu ya mungkin ya perlu didengarkan ya. Saya selalu pegang ini nasihat dari mamanya Richard Pratt. Waktu Richard Pratt masih kecil, dibully sama temennya, pulang nangis-nangis. Terus mamanya bilang, Richie,
what's up ya, what's going on gitu. Terus dia cerita, wah ini anak-anak jahat bilang saya begini-begini. Terus mamanya bilang, berapa orang yang bilang? Kalau satu, abaikan saja, cuma satu ya. Mungkin dia iri sama kamu, mungkin dia nggak suka kamu. Biarin aja satu kok. Kalau banyak yang bilang, mungkin benar, kamu pikir baik-baik. Kalau semua orang bilang begitu, pasti benar, kamu harus berubah. Jadi ya lihat-lihatlah. Nah saya pegang itu, nasihat mamanya Richard Pratt itu. Saya kira bijaksana. Berarti kalau yang ngebully persekongkolan gimana kok? Oh kalau persekongkolan saling membela ya, enggak terlalu valid ya. Tapi kalau pihak-pihak yang tidak ada hubungannya, lo kok ngomongnya sama ya? Ini kan datanya valid itu kan.